Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia diwarisi berbagai budaya yang berasal dari beragam etnis. Antara lain, masyarakat Betawi itu sendiri, masyarakat Sunda, Jawa, Sumatera, Bali, Arab, Portugis, Tionghoa, bahkan ada pula yang masih memiliki keturunan Belanda. Nama Jakarta juga berubah-ubah. Dari Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, kemudian kini bernama Jakarta. Kota tua Jakarta yang juga disebut dengan Batavia Lama terletak di Kali Besar, Jakarta Barat, menjadi tempat favorit bagi wisatawan dan juga para akademisi. Kawasan ini memiliki banyak riwayat sejarah masa kolonial Belanda, sehingga kita dapat melihat bangunan-bangunan lama bergaya Belanda yang dijadikan museum untuk menyimpan koleksi benda-benda kuno dan bersejarah dari zaman dulu. Di komplek kota tua ini terdapat Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Tekstil, kantor pos, kafe Batavia, dan sebagainya yang masih mempertahankan keaslian bangunan pada masa lalu. Saatnya kita juga mampir ke Museum Fathahillah yang letaknya tak jauh berada di seberang Museum Wayang. Museum Fathahillah ini atau kini disebut sebagai Museum Sejarah Jakarta terletak di Jalan Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Dulunya, bangunan ini merupakan Balai Kota Batavia atau Stadhuis van Batavia yang didirikan pada tahun 1707 sampai 1710. Arsiteknya sengaja mendesain bangunan tersebut seperti Istana Dam di Amsterdam, Belanda. Setelah Indonesia merdeka, kemudian oleh Gubernur Ali Sadikin merubah fungsi Balai Kota Batavia menjadi museum dan memberi nama gedung itu menjadi Gedung Museum Sejarah Jakarta. Keunikan yang ada pada Museum Sejarah Jakarta ini adalah museum ini memiliki ruang-ruang koleksi benda sejarah Jakarta berdasarkan peradabannya, antara lain ruang koleksi prasejarah Jakarta, ruang Tarumanegara, ruang Jayakarta, ruang Fathahillah, ruang Sultan Agung, dan ruang Batavia. Selain prasasti yang kita jumpai di sini, kita juga dapat menemukan peta-peta kuno dan koleksi patung-patung Belanda dan juga benda-benda khas Betawi. Kawasan Kota Tua menjadi objek wisata yang digemari para fotografer maupun filmmaker untuk mengabadikannya menjadi hasil karya yang dapat dipamerkan. Bagi para keluarga dan komunitas-komunitas sejarah, seperti salah satunya komunitas Jelajah Nusantara, menjadikan kawasan Kota Tua sebagai objek pembelajaran sejarah agar masyarakat memahami asal-usul sejarah Indonesia. Kami bertujuan untuk supaya generasi penerus, anak cucu kita juga mengenal dan memahami sejarah sehingga dia mempunyai patriotisme dan nasionalisme yang tinggi untuk mempertahankan NKRI. Kami berharap kegiatan kita ini dapat dilakukan oleh komunitas-komunitas lain di seluruh wilayah Indonesia. Salam budaya, jelajah sejarah Nusantara. Sebagai orang tua, saya memandang kegiatan Sejarah Nusantara adalah sebuah event yang sangat positif, terutama bagi anak-anak muda kita. Anak-anak muda di era globalisasi yang begitu deras diterjang oleh informasi-informasi dunia, sehingga dikhawatirkan anak muda sekarang itu kurang peduli kepada sejarah. Ayo teman-teman, kita jelajah sejarah Nusantara. Ayo! Bila kita mengunjungi ke Museum Wayang misalnya, kita dapat melihat berbagai koleksi jenis wayang dari berbagai negara dan juga khas wayang yang berasal dari suku-suku di Indonesia. Museum Wayang ini dulunya merupakan gereja lama Belanda yang dibangun pada tahun 1640. Kemudian diubah menjadi gereja baru Belanda pada tahun 1732.
Setelah Indonesia merdeka oleh Gubernur Ali Sadikin, merubah fungsi bangunan ini menjadi Museum Wayang pada tanggal 13 Agustus tahun 1975. Museum Wayang memiliki koleksi wayang dari berbagai jenis bahan baku seperti dari kayu, kulit, kain, kardus, rumput, dan bahan-bahan lainnya. Jenis-jenis wayang yang dapat kita lihat di sini antara lain adalah wayang kulit, wayang golek, wayang rumput, wayang beber, wayang janur, dan bahkan kita juga bisa melihat beragam boneka, topeng maupun gamelan. Selain wayang-wayang ini berasal dari berbagai suku di Indonesia, kita dapat jumpai koleksi-koleksi wayang dari Eropa dan Asia seperti Thailand, Tiongkok, Vietnam, dan Kamboja. Seru bukan? Tahukah bahwa wayang memiliki filosofi sebagai seni pertunjukan mewakili peristiwa kehidupan sehari-hari yang meliputi seni rupa, seni tutur, seni sastra, seni suara, dan sebagainya. Bahkan, wayang-wayang tersebut diyakini dapat menyampaikan moral baik, sehingga masyarakat dapat belajar makna kehidupan. Wayang sendiri merupakan seni budaya yang selalu dilestarikan sejak dulu hingga sekarang. Terus terang saja kami bekerja di Museum Wayang ini mulai dari tahun 2012 sampai sekarang. Sedikit menyimak tentang keberadaan Museum Wayang kami, memang kalau kita tengok flashback ke belakang sejarahnya cukup mengalami sejarah yang sangat panjang. Dilihat dari segi bangunannya saja, bangunan ini sudah ada sejak tahun 1640. Namun waktu itu hanya sebagai gereja untuk peribadatan umat Kristiani pada zaman kolonial Belanda. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, gereja tersebut mengalami perubahan nomenklatur, nama, fungsi, dan juga kepemilikan. Sehingga pada tahun 1912 setelah mengalami hancur, gereja tersebut dibangun kembali dan beralih fungsi dan kepemilikan. Pernah juga menjadi Museum Batavia dan juga tempat untuk ilmu pengetahuan tentang kebudayaan dan juga sebagai kantor sekretariat Nawangi. Nawangi itu pembinaan pewayangan Indonesia. Nah, sehingga pada tanggal 13 Agustus tahun 75 gedung ini diresmikan oleh pemerintah DKI Jakarta, konon pada waktu itu adalah atas prakarsa Pak Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta, dijadikan menjadi Museum Wayang. Karena cikal bakal Museum Wayang ini adalah atas keberadaannya Yayasan Nawangi tersebut, yaitu Pembinaan Pewayangan Indonesia. Nah, sehingga dari tanggal 13 Agustus 1975 sampai sekarang, Museum Wayang alhamdulillah masih tetap eksis, berkembang, dan melangsungkan eksistensi di dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan secara umum untuk masyarakat. Nah, kemudian apa yang unik di Museum Wayang ini? Ya tentunya tidak jauh dari khayalan kita. Tentunya koleksi yang kami simpan di sini adalah koleksi-koleksi wayang dan sejenisnya. Jadi bukan hanya wayang saja, jadi pendukung-pendukung perangkat lainnya juga berada di sini. Jumlahnya cukup signifikan, sampai sekarang sudah mencapai 6.863 koleksi. Itu dari berbagai jenis koleksi dari seluruh Indonesia dan juga dari mancanegara, terutama boneka-boneka dari mancanegara. Di antaranya ada wayang kulit. Wayang kulit ini juga dari berbagai daerah, baik dari wayang kulit Sasak, wayang kulit Bali, wayang kulit Jawa Timur, wayang kulit dari Jawa Tengah, Cirebon, Jogja, Banyumas, dan juga tidak ketinggalan wayang kulit Betawinya. Dan juga dari seberang sana, wayang kulit dari Banjarmasin dan juga dari wayang kulit Palembang. Nah, itu baru wayang kulitnya saja.
belum wayang goleknya. Wayang golek juga dari berbagai daerah, baik wayang golek Bandung, wayang golek Menak, maupun wayang golek Lenong Betawinya juga tetap kami simpan di sini. Selain itu kami juga mengoleksi berbagai jenis-jenis alat kesenian lain seperti alat musik tradisi atau gamelan, baik gamelan Jawa maupun gamelan Sunda ya, dan juga gamelan Gambang Kromong juga ada. Ini adalah wondo atau karakternya adalah wondo lindu. Jadi bentuknya gemuk dan wajah parasnya nunduk ke belakang, ke bawah ya, belakang. Ya, itu kira-kira begitu kalau Bima itu jalan. Ya. Bagaimana kita harus mencintai, bagaimana kita harus menghargai budaya, kita mulai bagaimana cara kita memakai udeng atau ikat kepala. Nah, ikat kepala ini adalah sebuah bentuk kearifan lokal dari Jawa Tengah khususnya ya. Nah, adapun cara memakainya itu sangat sederhana sekali. Nah, kain segitiga udeng ini kita lipat menjadi dua bagian. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian ujung segitiga di bawah ini persis kita taruh atau kita tempelkan di kening antara kedua alis kita. Kemudian dari kain ujung kiri dan kanan kita pertemukan dua-duanya di depan seperti ini. Nah, kemudian kita silangkan. Bisa juga langsung kita ikat di belakang, bisa juga ini kita simpulkan juga di sini. Nah, baru kita ikat di belakang. Nah, seperti ini. Kemudian kita rapikan ujung segitiganya. Nah, seperti ini kita rapikan. Nah, selesai sudah. Udeng, pemakaian udeng yang sangat sederhana. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menghargai budaya. Tentunya banyak sekali ya cara bagaimana kita menghargai ya, mencintai budaya ya. Banyak sekali cara. Salah satunya tadi dengan memakai udeng atau ikat kepala. Juga bisa bagaimana spirit budaya itu kita tanamkan dalam diri kita melalui sebuah tembang. Kelak-kelak biyong ngira neng ngendi. Enggal tulungan
Ana ira kecemplung ware. Ciri khas peninggalan warisan budaya khas Jakarta lainnya adalah ondel-ondel. Ondel-ondel berbeda dengan wayang, namun memiliki persamaan yaitu boneka berbentuk orang. Ketinggian ondel-ondel berkisar 80 cm hingga 2,5 meter yang dapat digerakkan. Cara menggerakkan boneka ondel-ondel adalah dengan cara pelaku atau dalang masuk ke dalam boneka tersebut, kemudian mengarak-araknya. Dulunya, ondel-ondel merupakan boneka sawah untuk menakut-nakuti burung. Oleh para petani atau masyarakat Betawi dulu, ondel-ondel digunakan sebagai sarana upacara adat untuk mengusir roh jahat. Seiring dengan waktu, ondel-ondel kini digunakan menjadi seni tradisi masyarakat Betawi untuk sarana hiburan dengan berkeliling sambil membunyikan musik khas Betawi. Di kawasan Kota Tua maupun Taman Budaya Jakarta, ondel-ondel menjadi bagian dari hiasan khas Betawi yang sering dijumpai di depan gedung maupun pintu sebagai penjaga rumah maupun bangunan. Boneka ondel-ondel dibuat menyerupai manusia dan selalu berpasangan laki-laki dan perempuan. Ciri khasnya yaitu mereka menggunakan pakaian Betawi dan pada kepalanya terdapat hiasan warna-warni sangat meriah, menggantikan makna kembang kelapa pada zaman dulu. Boneka ondel-ondel masing-masing memiliki arti. Pada ondel-ondel laki-laki berwajah merah, alis dan kumis hitam tebal, dan wajah tersenyum menandakan keramahan dan berjiwa pemberani. Sedangkan wajah ondel-ondel perempuan identik dengan warna putih, bulu mata lentik, bibir merah, dan menggunakan anting-anting sebagai simbol kesucian dan baik hati. Membuat ondel-ondel menjadi hobi yang menyenangkan bagi pengrajin ondel-ondel. Seperti inilah cara Pak Rizal mengembangkan usaha ondel-ondel agar laris terjual. Ya, di Raja Ondel-Ondel kita menggeluti kerajinan ondel-ondel. Ya, ondel-ondel ini terbuat kerangkanya dari bambu. Ya kan, itu banyak orang pakai bambu tali, ya kan, atau bambu hitam. Dan kedoknya itu terbuat dari fiber, ada juga yang dari karet spon. Itu bahan-bahannya ya baju sama roknya itu dari bahan banyak pakai sih bahan-bahan saten gitu. Kalau pola-pola bajunya ya kurang lebih sama kayak pola baju-baju manusia lah, cuman dia raksasanya seperti itu. Untuk yang saya ketahui tentang ondel-ondel, ya dia banyak fungsinya juga sih. Untuk ondel-ondel fungsinya ya saat ini aku memproduksi di Raja Ondel-Ondel, memproduksi ondel-ondel buat anak-anak umur 2-4 tahun. Ondel-ondel itu jadi bisa dipakai sama dia dan dimainin. Ondel-ondel untuk saat ini banyak dipakai, ya kan, untuk acara-acara event, untuk acara hajatan, ya kan, terutama pengantin-pengantin sunat, buat dekorasi. Dia banyak digunakan sebagai ikon Jakarta dan memang ikon Betawi gitu. Kalau fungsi ondel-ondel ini bisa menjadi boneka dan bisa menjadi patung. Ya kalau boneka ya memang dia bisa dimainkan. Dia bisa dimasukin dari anak yang umur 2 tahun ya kan sampai dewasa. Dia bisa dimainkan. Itulah menjadi dia boneka karena dia bisa bergerak-gerak, bisa menari-nari. Kalau patung disebut patung ya memang dia di saat ngejogrok menjadi dekorasi seperti itu. Nah itu dia jadi patung dah. Otentik untuk ondel-ondel terutama Betawi ini pastinya ada di wajah muka topengnya.
identik dengan kalau laki-laki itu berwarna merah, kalau perempuan itu berwarna putih. Itu yang melambangkan merah berani, putih suci, gitu. Itulah yang menariknya di ondel-ondel Betawi ini. Harapan saya untuk kedepannya mudah-mudahan lebih banyak lagi pengrajin-pengrajin ondel-ondelnya, ya kan. Terus juga support dari Pemdanya untuk mensupport kerajinan-kerajinan ondel-ondel. Ondel-ondel memang unik dan suka menari-nari mengikuti gerakan musik khas Betawi dan menjadi bagian acara upacara adat untuk memeriahkan berbagai acara pertunjukan masyarakat Jakarta. Itulah keotentikan warisan Jakarta yang tidak akan pernah selesai membicarakannya. Dari bangunan kota tua yang masih terjaga hingga saat ini, serta adat budayanya yang masih kuat dengan adanya ondel-ondel di kampung-kampung, menandakan selalu dekat di hati masyarakat.